Keberanian selalu menjadi salah satu tema yang paling sering diperbincangkan dalam perjalanan manusia. Banyak orang menganggap keberanian itu sama dengan tidak memiliki rasa takut, seolah-olah orang yang berani adalah mereka yang hatinya tidak pernah bergetar, tidak pernah cemas, tidak pernah ragu. Namun, filsafat Stoikisme memandang keberanian dengan cara yang jauh lebih dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Di balik hati yang bergetar, tangan yang mungkin gemetar, dan pikiran yang dipenuhi keraguan, keberanian sejati adalah keputusan untuk tetap bertindak, tetap berdiri, dan tetap setia pada prinsip hidup. Rasa takut adalah sesuatu yang tidak mungkin dihapus sepenuhnya dari kehidupan manusia. Ia adalah bagian dari naluri, sebuah mekanisme alami yang ditanamkan pada kita sejak lahir untuk melindungi diri. Tanpa rasa takut, manusia mungkin akan bertindak sembarangan, menantang bahaya dengan gegabah, dan akhirnya membinasakan dirinya sendiri. Namun, yang membedakan orang yang berani dengan orang yang terjebak dalam ketakutan adalah pilihan bagaimana mereka menanggapi rasa takut itu. Orang yang berani tidak menunggu rasa takutnya hilang. Mereka tahu rasa takut tidak akan benar-benar pergi. Mereka memilih untuk melangkah bersamanya, bukan melawannya, bukan pula tunduk padanya. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia takut jatuh, takut terluka, namun ia tetap mencoba. Ia mungkin jatuh berkali-kali, menangis, lalu bangkit lagi. Itulah keberanian yang murni. Bayangkan seorang remaja yang pertama kali berbicara di depan kelas. Jantungnya berdegup kencang, tangannya berkeringat, mulutnya kering, tetapi ia tetap mengucapkan kata-kata. Itulah keberanian. Bayangkan seorang ayah yang harus mengambil keputusan sulit untuk keluarganya, meski ia sendiri dilanda rasa cemas akan masa depan. Ia tetap memilih bertindak demi mereka yang ia cintai. Itulah keberanian. Dalam kehidupan nyata, keberanian jarang hadir tanpa rasa takut. Justru, tanpa rasa takut, keberanian tidak akan punya arti. Para filsuf Stoik melihat rasa takut sebagai produk dari pikiran. Bukan dunia luar yang membuat kita takut, melainkan penilaian kita tentang dunia luar. Marcus Aurelius pernah menuliskan bahwa yang menakutkan bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi interpretasi kita terhadap peristiwa itu. Seneca juga menegaskan bahwa kita sering kali lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Pikiran kita membesar-besarkan ancaman, membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi, sehingga kita menjadi lumpuh sebelum sempat mencoba. Disinilah keberanian memainkan peran penting. Keberanian adalah kesediaan untuk melangkah meskipun pikiran kita melukiskan bayangan yang menakutkan. Tidak jarang, rasa takut yang kita rasakan bukanlah tanda bahaya nyata, melainkan ilusi yang menghambat. Kita takut gagal sehingga tidak berani memulai. Kita takut ditolak sehingga tidak berani menyatakan perasaan. Kita takut dikritik sehingga tidak berani menunjukkan karya. Padahal, semua rasa takut itu hanya ada dalam kepala kita, bukan di luar. Orang lain mungkin tidak sekeras yang kita bayangkan. Dunia tidak sesering itu memperhatikan kita. Namun, kita membiarkan ketakutan-ketakutan kecil itu mengendalikan hidup. Disinilah Stoikisme mengajarkan latihan mental untuk membedakan mana ketakutan yang berguna dan mana yang hanya membelenggu. Seorang Stoik tidak akan membuang rasa takut yang melindungi hidupnya. Takut melompat dari tebing tanpa alat pengaman, itu berguna. Takut bermain api tanpa hati-hati, itu menyelamatkan. Tapi seorang Stoik akan melatih dirinya untuk melawan rasa takut yang tidak masuk akal.
Ketakutan kehilangan harta, ketakutan terhadap opini orang lain, ketakutan akan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa ia kendalikan. Dengan mengamati, menyelidiki, dan mengendalikan pikirannya, seorang stoik belajar untuk tetap tenang di tengah gejolak ketakutan. Epictetus, salah satu filsuf stoik terbesar, adalah contoh nyata dari keberanian ini. Ia terlahir sebagai budak, hidupnya penuh penderitaan. Bahkan, ia pernah mengalami kekerasan fisik dari tuannya hingga kakinya pincang seumur hidup. Namun, alih-alih menyerah, ia justru menemukan kebebasan dalam pikirannya. Epictetus berkata, "Tubuhku bisa kau ikat, kakiku bisa kau patahkan, tapi pikiranku tidak bisa kau sentuh." Kalimat ini menunjukkan keberanian yang lahir bukan dari kekuatan fisik, melainkan dari kekuatan batin. Ia tidak pernah menunggu rasa takutnya hilang. Ia memilih untuk tetap berpikir merdeka, tetap memegang kendali atas dirinya, meskipun rasa takut menghantuinya. Kematian adalah ketakutan terbesar manusia. Banyak orang menghabiskan hidupnya hanya untuk menghindari pikiran tentang kematian. Mereka panik ketika melihat tanda penuaan, cemas ketika mendengar kabar penyakit, gelisah memikirkan akhir yang tak terelakkan. Tetapi bagi para stoik, kematian justru adalah pengingat untuk hidup dengan berani. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak perlu takut pada kematian, yang seharusnya ditakuti adalah hidup tanpa kebajikan. Kematian bukanlah musuh, melainkan bagian alami dari kehidupan. Ia datang kepada semua orang, tanpa terkecuali. Menyadari bahwa waktu terbatas membuat kita justru lebih berani untuk menjalani hari ini dengan sepenuh hati. Latihan memento mori, mengingat kematian, bukanlah cara untuk membuat diri murung, melainkan cara untuk membebaskan diri dari ketakutan yang tak berguna. Dengan menyadari bahwa hidup bisa berakhir kapan saja, kita terdorong untuk berkata jujur sekarang, mencintai sekarang, berbuat baik sekarang, dan mengambil langkah sekarang. Ketika kita mengingat bahwa waktu terus berjalan, kita sadar bahwa menunda hanya membuat hidup terbuang sia-sia. Keberanian lahir dari kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Keberanian tidak hanya dibutuhkan dalam pertempuran besar atau peristiwa heroik. Dalam kehidupan sehari-hari pun, keberanian hadir dalam bentuk yang sederhana tetapi mendalam. Keberanian untuk berkata tidak ketika orang lain memaksamu melakukan sesuatu yang salah. Keberanian untuk menerima bahwa kamu tidak sempurna, namun tetap mencintai dirimu apa adanya. Keberanian untuk memulai sesuatu yang baru meski kamu tahu jalan itu penuh tantangan. Keberanian untuk meminta maaf ketika salah, dan keberanian untuk memaafkan meski hatimu pernah dilukai. Semua itu adalah bentuk keberanian yang nyata, meski tidak selalu terlihat dramatis. Banyak orang menunggu rasa takutnya hilang sebelum mengambil langkah. Mereka berkata, "Nanti kalau aku sudah siap, baru aku mulai." Namun, kenyataannya rasa takut itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Justru, keberanian akan lahir hanya jika kamu mau melangkah bersamanya. Sama seperti seorang pelaut yang tidak bisa belajar mengendalikan kapal tanpa ombak, seseorang tidak bisa belajar berani tanpa rasa takut. Ombak tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dipelajari. Rasa takut tidak bisa dihapus, tapi bisa dihadapi. Para stoik memiliki cara-cara praktis untuk melatih keberanian menghadapi rasa takut. Salah satunya adalah premeditatio malorum, atau membayangkan kemungkinan terburuk. Dengan melatih diri untuk membayangkan hal buruk yang bisa terjadi, kita tidak lagi kaget bila hal itu sungguh datang. Kita bisa menyiapkan diri dengan tenang, tanpa panik, tanpa hancur oleh kejutan. Jika kau takut gagal,
bayangkan kegagalan itu. Rasakan bagaimana rasanya. Lalu tanyakan pada dirimu, apakah itu benar-benar akhir segalanya? Apakah hidup berhenti di sana? Biasanya, jawaban yang muncul adalah tidak. Kegagalan menyakitkan, tetapi tidak membunuh. Dari situlah keberanian lahir. Latihan lain adalah dikotomi kendali, yaitu fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Banyak rasa takut muncul karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebetulnya di luar kuasa kita. Kita takut pada opini orang lain, padahal kita tidak bisa mengendalikan pikiran mereka. Kita takut pada masa depan, padahal masa depan belum tiba. Kita takut pada kondisi cuaca, ekonomi, atau politik, padahal semua itu di luar kendali kita. Para Stoik mengingatkan, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak bisa. Dengan sikap ini, banyak ketakutan akan melemah dengan sendirinya. Ada pula latihan menghadapi ketidaknyamanan kecil. Para Stoik kadang tidur di lantai, makan makanan sederhana, atau berjalan tanpa alas kaki. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk membiasakan tubuh dan pikiran pada ketidaknyamanan. Jika kita terbiasa menghadapi ketidaknyamanan kecil, kita tidak akan terlalu takut menghadapi ketidaknyamanan besar. Jika kita sudah terbiasa hidup sederhana, kita tidak akan takut kehilangan kemewahan. Jika kita sudah terbiasa menghadapi kesulitan, kita tidak akan terlalu takut pada cobaan besar. Keberanian adalah hasil dari latihan, bukan hadiah bawaan lahir. Rasa takut bisa menjadi guru yang bijak jika kita mau mendengarkannya. Ketakutan sering menunjukkan apa yang benar-benar penting bagi kita. Jika kita takut gagal, itu berarti kita peduli pada hasil. Jika kita takut kehilangan, itu berarti kita menghargai sesuatu. Alih-alih melarikan diri dari rasa takut, kita bisa menjadikannya sebagai penuntun. Kita bisa bertanya, apa pelajaran yang bisa kupetik dari ketakutan ini? Apa nilai yang sedang kupertahankan? Dengan cara itu, rasa takut berhenti menjadi musuh, dan berubah menjadi jalan menuju keberanian yang lebih tulus. Orang yang hidup dalam ketakutan tidak pernah benar-benar bebas. Ia selalu dikendalikan oleh kecemasan, takut gagal, takut ditolak, takut sakit, takut miskin, takut mati. Tetapi orang yang berani adalah orang yang belajar berdamai dengan ketakutannya. Mereka tidak membiarkan rasa takut memegang kendali, meski mereka tetap merasakannya. Mereka bisa berkata jujur meski ada risiko, bisa mengambil keputusan meski ada ketidakpastian, bisa mencintai meski tahu suatu hari bisa kehilangan. Itulah kebebasan sejati, keberanian untuk hidup tanpa diperbudak oleh rasa takut. Keberanian bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja dalam sekejap, melainkan sesuatu yang dibangun perlahan melalui latihan, pengalaman, dan kesediaan untuk menghadapi rasa takut berulang kali. Sama seperti otot tubuh yang hanya bisa kuat jika sering dilatih, keberanian juga tumbuh ketika kita menghadapi tantangan yang membuat hati bergetar. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi berani hanya karena membaca buku atau mendengar nasihat, tetapi orang bisa menjadi berani karena mereka memilih untuk bertindak meskipun rasa takut masih hadir dalam diri mereka. Ketika kita melihat seseorang tampil dengan penuh percaya diri, kita sering menyangka bahwa orang itu sama sekali tidak merasa takut. Padahal, seringkali justru mereka merasakan hal yang sama dengan kita, hanya saja mereka memilih untuk tidak berhenti. Mereka memilih untuk maju dengan seluruh rasa gemetar yang ada dalam tubuhnya. Dari luar, yang terlihat adalah ketegasan, keyakinan, dan ketenangan. Namun, di dalam, mereka berperang dengan ketakutan yang sama seperti kita.
Inilah rahasia keberanian, bukan menghapus rasa takut, melainkan menerima keberadaannya lalu tetap melangkah. Rasa takut sering kali berakar pada bayangan tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Kita membayangkan kegagalan, kita membayangkan penolakan, kita membayangkan kehilangan. Semua itu membuat kita lumpuh sebelum langkah pertama diambil. Seneca pernah mengatakan bahwa manusia lebih sering menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Hal yang sebenarnya belum terjadi sudah membebani hati kita. Keberanian, dalam pengertian stoikisme, adalah kemampuan untuk menghentikan penderitaan yang diciptakan oleh pikiran sendiri dengan cara memilih tindakan nyata di hadapan rasa takut itu. Banyak tokoh besar dalam sejarah menunjukkan bahwa keberanian bukanlah soal tidak merasa takut. Nelson Mandela pernah berkata bahwa ia bukanlah orang tanpa rasa takut, tetapi ia belajar untuk menguasai rasa takutnya. Bahkan para pahlawan, prajurit, atau pemimpin besar sekalipun tetap memiliki rasa takut. Bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan langkah mereka. Filosofi ini sejalan dengan ajaran para Stoik. Mereka tidak mencari kehidupan yang steril dari emosi atau dari ketakutan, melainkan kehidupan di mana manusia bisa tetap tegak meski badai datang. Jika kita lihat ke dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan banyak bentuk keberanian kecil yang sering terlewatkan. Seorang anak yang memutuskan untuk mencoba berbicara di depan kelas meski gugup adalah bentuk keberanian. Seorang ibu yang bekerja keras demi keluarganya, meski khawatir apakah ia mampu mencukupi kebutuhan, juga adalah keberanian. Seorang pekerja yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak sejalan dengan nilai hidupnya, meski belum tahu apa yang menanti ke depan, adalah keberanian. Keberanian hadir dalam bentuk sederhana namun dampaknya begitu besar bagi kehidupan kita. Rasa takut memang bisa membuat kita terhenti, tetapi ia juga bisa menjadi tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Ketika kita takut melakukan sesuatu, seringkali itu berarti hal tersebut penting bagi kita. Jika kita tidak peduli, kita tidak akan merasa takut. Justru karena kita peduli, kita merasa takut gagal. Karena kita peduli, kita merasa takut kehilangan. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa rasa takut sebenarnya adalah petunjuk yang bisa membawa kita pada hal-hal yang bernilai dalam hidup. Tanpa ketakutan, kita mungkin tidak pernah tahu apa yang benar-benar berarti bagi diri kita. Keberanian juga berarti berani menghadapi diri sendiri. Tidak ada rasa takut yang lebih sulit dihadapi selain ketakutan untuk melihat ke dalam diri, menyadari kelemahan, menerima kekurangan, dan mengakui kesalahan. Banyak orang menghindari kejujuran pada diri sendiri karena takut melihat bayangan yang tidak indah. Mereka lebih memilih menipu diri dengan alasan, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan orang lain. Tetapi keberanian sejati adalah berani bercermin pada diri sendiri dan berkata, "Disinilah aku sekarang, dengan segala kekurangan dan kelebihanku, dan aku siap melangkah untuk memperbaikinya." Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita menginginkannya. Keberanian seringkali lahir dari penerimaan ini. Ketika kita berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa kita ubah, kita bisa fokus pada tindakan yang masih mungkin kita lakukan. Keberanian bukanlah mencoba melawan sesuatu yang mustahil, melainkan menghadapi yang nyata dengan tenang. Ketika bencana datang, kita tidak bisa menghapusnya, tetapi kita bisa memilih bagaimana bersikap. Ketika kehilangan terjadi, kita tidak bisa memutar waktu, tetapi kita bisa memutuskan bagaimana melanjutkan hidup.
Ada sebuah latihan mental dalam stoikisme yang disebut dikotomi kendali. Intinya sederhana, bedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa. Rasa takut sering kali muncul karena kita sibuk memikirkan hal-hal di luar kendali. Kita takut orang lain menolak kita, padahal kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Kita takut cuaca buruk, padahal kita tidak bisa mengendalikan langit. Kita takut pada masa depan, padahal kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita lakukan hari ini. Dengan membedakan hal-hal ini, kita bisa memusatkan energi pada yang benar-benar bisa kita lakukan, dan keberanian kita akan semakin kuat. Keberanian juga berarti melangkah ke wilayah ketidakpastian. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa langkah kita akan selalu berhasil. Namun, jika kita hanya menunggu kepastian, kita tidak akan pernah maju. Para stoik mendorong kita untuk tetap melangkah meski jalan di depan masih samar. Sama seperti seorang pelaut yang berangkat meski tidak tahu persis cuaca yang akan ia hadapi, kita juga harus belajar untuk tetap berlayar meski tidak ada jaminan hasil. Ketidakpastian bukan alasan untuk berhenti, melainkan panggilan untuk berani. Sering kali kita lupa bahwa keberanian tidak harus besar dan dramatis. Ia bisa hadir dalam tindakan sederhana. Keberanian untuk memulai percakapan dengan seseorang yang kita kagumi. Keberanian untuk meminta maaf ketika kita tahu kita salah. Keberanian untuk menolak ketika kita diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai hidup kita. Keberanian untuk tetap teguh pada prinsip meski orang lain mengolok-olok. Semua ini adalah keberanian yang seringkali lebih sulit daripada pertempuran fisik, karena ia berhadapan langsung dengan rasa takut yang paling dalam. Rasa takut tidak bisa dipukul rata sebagai hal yang buruk. Ada rasa takut yang berguna, misalnya rasa takut yang membuat kita lebih berhati-hati atau rasa takut yang membuat kita mempersiapkan diri lebih baik. Namun, ada juga rasa takut yang hanya membuat kita berhenti, padahal sebenarnya tidak ada bahaya nyata di sana. Tugas kita adalah melatih diri untuk membedakan keduanya. Dengan kebijaksanaan, kita bisa memilih rasa takut mana yang akan kita dengarkan, dan mana yang akan kita tantang. Keberanian bukan berarti membuang semua rasa takut, melainkan menggunakannya dengan bijak. Ada sebuah kisah dari seorang prajurit Romawi yang pernah ditulis oleh seorang filsuf Stoik. Prajurit itu merasa takut setiap kali hendak maju ke medan perang. Ia merasa tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, ia tetap maju, karena ia tahu tugasnya adalah melindungi kota. Ketika ditanya apakah ia berani, ia menjawab bahwa ia tidak merasa berani, karena rasa takut itu tetap ada. Sang filsuf kemudian berkata, justru itulah keberanian. Jika kau tidak merasa takut, itu bukan keberanian. Keberanian adalah ketika kau melangkah meski hatimu diguncang rasa takut. Keberanian juga erat kaitannya dengan integritas. Seseorang yang hidup sesuai dengan prinsipnya seringkali akan menghadapi risiko. Orang mungkin mengejeknya, menolaknya, bahkan menghukumnya. Tetapi keberanian berarti tetap teguh pada nilai hidup meski ada ancaman. Sokrates adalah salah satu contoh terbesar. Ia memilih untuk tetap menyuarakan kebenaran meski tahu itu bisa berujung pada kematian. Ia menolak melarikan diri dari pengadilan, karena itu akan mengkhianati prinsipnya. Keberaniannya bukanlah keberanian yang riuh, melainkan keberanian yang tenang, lahir dari keyakinan bahwa lebih baik mati dengan prinsip daripada hidup tanpa integritas. Keberanian bukan hanya untuk menghadapi dunia luar, tetapi juga untuk menghadapi dunia batin. Berani duduk diam bersama pikiran sendiri,
berani menghadapi perasaan yang menyakitkan, berani menerima luka lama, adalah keberanian yang jarang kita bicarakan. Banyak orang melarikan diri dari rasa sakit batin dengan cara menutupinya, menghindarinya, atau menenggelamkannya dalam hiburan. Namun, Stoikisme mengajarkan untuk menghadapi perasaan itu dengan tenang. Dengan keberanian untuk merasakan, kita bisa menyembuhkan. Dengan keberanian untuk menatap luka, kita bisa menemukan kedewasaan. Hidup tanpa keberanian adalah hidup yang sempit. Kita akan terus bersembunyi dari peluang, dari kebenaran, dari cinta, dari kebahagiaan, hanya karena kita takut. Tetapi hidup dengan keberanian, meski penuh risiko, adalah hidup yang luas. Kita mungkin jatuh, kita mungkin terluka, tetapi kita juga akan tumbuh, belajar, dan benar-benar hidup. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa rasa takut, tetapi ia menawarkan cara untuk hidup dengan rasa takut, sehingga kita tidak diperbudak olehnya. Rasa takut sering kali datang tanpa diundang, bahkan ketika kita merasa sudah siap menghadapi sesuatu. Ada saat-saat ketika tubuh kita gemetar, jantung berdegup kencang, dan pikiran kita dipenuhi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun justru di titik inilah keberanian benar-benar diuji. Bukan ketika jalan mulus tanpa rintangan, melainkan ketika kita tetap melangkah meskipun seluruh tubuh berteriak untuk mundur. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian bukanlah sekadar perasaan, melainkan pilihan sadar untuk tetap bertindak sesuai nilai dan prinsip kita, meski rasa takut terus menghantui. Orang bijak dalam tradisi Stoik tahu bahwa hidup tidak pernah bebas dari risiko. Setiap keputusan membawa konsekuensinya sendiri, setiap tindakan memiliki ketidakpastian. Tetapi mereka juga memahami bahwa rasa takut hanyalah persepsi, sebuah bayangan yang sering kali lebih besar daripada kenyataan itu sendiri. Jika kita mau menelaah lebih dalam, ketakutan hanyalah ramalan-ramalan pikiran kita tentang masa depan yang belum tentu benar. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat rasa takut bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang mengingatkan bahwa kita sedang berada di ambang pertumbuhan. Keberanian tidak selalu berbentuk tindakan besar yang mengguncang dunia. Terkadang keberanian itu sederhana, seperti berani jujur pada diri sendiri, berani mengatakan tidak pada sesuatu yang bertentangan dengan nilai kita, atau berani menerima kehilangan tanpa membiarkan diri kita hancur. Inilah bentuk keberanian yang sering diabaikan. Padahal, justru disitulah letak ketangguhan jiwa. Stoikisme mengingatkan kita bahwa yang penting bukanlah pengakuan orang lain terhadap keberanian kita, melainkan bagaimana kita tetap hidup selaras dengan kebajikan meskipun rasa takut menghalangi langkah. Banyak orang mengira bahwa orang yang berani adalah mereka yang sama sekali tidak mengenal takut. Padahal, kenyataannya berbeda. Orang yang tidak pernah merasa takut mungkin bukanlah orang berani, melainkan orang yang tidak sadar akan risiko dan kenyataan hidup. Keberanian sejati justru lahir dari pengakuan terhadap rasa takut, lalu memilih untuk tidak tunduk padanya. Seorang prajurit yang maju ke medan perang bukan karena ia tidak takut mati, melainkan karena ia tahu bahwa ada hal yang lebih berharga untuk ia lindungi. Seorang orang tua yang berjuang keras demi anaknya bukan karena tidak takut gagal, melainkan karena cintanya lebih besar daripada rasa takut yang ia rasakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membutuhkan keberanian. Ketika kita ingin memulai usaha baru, rasa takut gagal pasti datang. Ketika kita ingin mengungkapkan perasaan pada seseorang, rasa takut ditolak menghantui. Ketika kita ingin mengubah kebiasaan buruk, rasa takut akan kegagalan berulang membuat kita ragu.
Namun, keberanian adalah saat kita tetap mencoba meski tahu kemungkinan gagal itu nyata. Dan setiap kali kita melangkah meski dengan gemetar, kita sedang melatih otot mental kita agar semakin kuat menghadapi hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa takut adalah bagian dari kondisi manusia. Tidak ada yang bisa menghindar sepenuhnya darinya. Bahkan orang-orang besar dalam sejarah pun bergumul dengan rasa takut. Namun yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka menempatkan rasa takut itu. Alih-alih menjadikannya penghalang, mereka menjadikannya sinyal bahwa yang mereka lakukan memiliki makna. Semakin besar rasa takut yang kita rasakan, sering kali itu pertanda bahwa kita sedang bergerak menuju sesuatu yang benar-benar penting dalam hidup kita. Keberanian juga menuntut kita untuk membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Rasa takut biasanya muncul karena kita ingin mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut gagal dalam ujian, takut ditinggalkan orang yang kita cintai. Namun stoikisme mengingatkan bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha kita, bukan hasil akhirnya. Jika kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, maka kita bisa bertindak dengan berani, karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan bagian kita. Ada momen dalam hidup ketika rasa takut begitu kuat hingga membuat kita lumpuh. Saat itu kita merasa tidak sanggup bergerak, bahkan untuk sekadar melangkah kecil. Tetapi justru di saat inilah stoikisme memberi kekuatan. Filosofi ini mengajarkan bahwa keberanian tidak berarti kita harus langsung mengalahkan semua ketakutan sekaligus, melainkan cukup berani mengambil satu langkah kecil meski masih dipenuhi rasa gentar. Satu langkah itu mungkin terlihat kecil, tetapi sesungguhnya itulah yang membuka jalan bagi langkah-langkah berikutnya. Rasa takut tidak pernah benar-benar hilang dari hidup kita. Setiap kali kita menghadapi tantangan baru, ia akan datang kembali dengan wajah yang berbeda. Namun, setiap kali kita memilih untuk tetap bertindak, meski rasa takut itu hadir, kita sedang membangun kebiasaan keberanian. Lama-kelamaan, kita akan menyadari bahwa rasa takut tidak lagi memiliki kuasa yang sama seperti dulu. Ia tetap ada, tetapi kita sudah terbiasa berjalan bersamanya tanpa harus berhenti. Itulah kemenangan sejati dari jiwa yang berani. Keberanian adalah pilihan yang kita buat berulang kali. Ia bukanlah hasil dari satu momen heroik, melainkan dari kebiasaan sehari-hari dalam menghadapi rasa takut. Ketika kita berani jujur meski takut dikritik, ketika kita berani mencoba meski takut gagal, ketika kita berani mencintai meski takut kehilangan, kita sedang membangun fondasi jiwa yang kokoh. Dan dari situlah kehidupan yang penuh makna lahir, sebuah kehidupan yang tidak ditentukan oleh rasa takut, melainkan oleh keberanian untuk terus bertindak sesuai nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Keberanian selalu tampak indah ketika diceritakan dari jauh, tetapi dalam kenyataan ia sering kali terasa penuh luka dan ketidakpastian. Tidak ada satupun orang yang benar-benar merasa nyaman ketika harus menghadapi ketakutan mereka. Bahkan orang-orang yang tampak gagah di luar tetap merasakan gemetar di dalam dirinya. Inilah yang perlu kita pahami, keberanian tidak pernah lahir dari kenyamanan, ia tumbuh dari pertemuan langsung dengan rasa takut. Setiap kali kita memilih untuk menghadapi rasa takut itu, kita sedang menanam benih kekuatan yang suatu hari akan menjadi pohon keteguhan hati. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan terbesar manusia bukanlah rasa takut itu sendiri, melainkan pikiran kita tentang rasa takut. Kita sering kali menambah beban dengan membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi.
Kita membiarkan pikiran kita berlari terlalu jauh, seolah-olah masa depan yang penuh bencana sudah pasti menunggu. Padahal, sebagian besar ketakutan kita hanyalah bayangan yang diciptakan oleh imajinasi. Ketika kita berani menghadapinya secara langsung, sering kali kita mendapati bahwa hal itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Ada kalanya rasa takut justru menjadi penunjuk jalan. Ia hadir untuk memberitahu kita bahwa kita sedang mendekati sesuatu yang penting. Sesuatu yang bisa mengubah hidup kita. Ketika kita merasa takut berbicara di depan umum, mungkin itu pertanda bahwa kata-kata kita memiliki bobot. Ketika kita takut memulai langkah baru, itu bisa berarti bahwa di balik ketidakpastian ada peluang besar menunggu. Dalam momen-momen seperti itu, keberanian bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah panggilan untuk tidak membiarkan hidup kita dikendalikan oleh rasa takut. Namun, kita juga perlu membedakan antara keberanian sejati dengan kecerobohan. Keberanian tidak berarti kita menutup mata terhadap risiko. Justru sebaliknya, keberanian menuntut kesadaran penuh akan risiko yang ada, tetapi tetap memilih untuk bertindak karena ada nilai lebih besar yang sedang diperjuangkan. Seorang pelaut berani bukanlah orang yang melompat ke laut tanpa persiapan, melainkan orang yang tetap berlayar meski tahu badai bisa datang kapan saja. Ia sadar akan bahaya, tetapi ia juga percaya pada keahliannya, pada kapal yang ia kendalikan, dan pada tujuan yang hendak ia capai. Di dunia modern, rasa takut seringkali tidak berbentuk ancaman fisik, melainkan tekanan psikologis dan sosial. Kita takut tidak diterima, takut terlihat gagal, takut dibandingkan dengan orang lain. Tekanan ini terkadang lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Tetapi stoikisme mengajarkan bahwa pendapat orang lain tidak berada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah integritas kita, pilihan kita untuk tetap hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Dan disitulah letak keberanian modern, berani menjadi diri sendiri di dunia yang penuh penilaian. Keberanian juga berarti berani menghadapi kehilangan. Hidup ini tidak bisa dipisahkan dari kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan peluang, bahkan kehilangan kesehatan dan waktu. Banyak orang mencoba menolak kenyataan ini, tetapi penolakan justru melahirkan penderitaan yang lebih besar. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara, dan keberanian adalah kemampuan untuk menerima kefanaan itu dengan hati yang lapang. Ketika kita bisa menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih penuh, tanpa dihantui ketakutan yang berlebihan. Rasa takut seringkali berakar dari keinginan kita untuk menghindari rasa sakit. Kita ingin hidup yang sepenuhnya aman, tanpa risiko, tanpa luka. Tetapi hidup yang demikian hanyalah ilusi. Tidak ada pertumbuhan tanpa rasa sakit, tidak ada pembelajaran tanpa kegagalan, tidak ada cinta tanpa risiko patah hati. Keberanian berarti bersedia membuka diri pada rasa sakit yang mungkin datang, karena kita tahu di balik rasa sakit itu ada pertumbuhan, ada pelajaran, dan ada keindahan yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, keberanian seringkali berwujud kecil, tetapi dampaknya besar. Ketika kita memilih untuk meminta maaf meski ego kita terluka, itu adalah keberanian. Ketika kita memutuskan untuk berhenti menunda pekerjaan meski takut menghadapi kesulitan, itu adalah keberanian. Ketika kita memilih untuk tetap berbuat baik meski dunia terasa tidak adil, itu adalah keberanian. Setiap tindakan kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi sesungguhnya mereka adalah latihan jiwa yang membuat kita semakin tangguh. Keberanian juga menuntut kesabaran.
Tidak semua hasil datang seketika setelah kita bertindak berani. Kadang-kadang, meski kita sudah menghadapi ketakutan kita, hasilnya masih belum sesuai harapan. Tetapi stoikisme mengingatkan kita bahwa nilai sejati dari keberanian bukan terletak pada hasil, melainkan pada proses. Kita sudah menjadi pribadi yang lebih kuat hanya karena berani mencoba. Bahkan jika kita gagal, kegagalan itu sendiri adalah bukti bahwa kita tidak membiarkan rasa takut menguasai hidup kita. Pada akhirnya, keberanian adalah tentang kebebasan. Kebebasan dari jeratan rasa takut yang membatasi langkah kita, kebebasan untuk hidup sesuai dengan apa yang benar menurut hati nurani, kebebasan untuk menerima hidup dengan segala suka dukanya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan pilihan untuk tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Dan selama kita terus melatih diri untuk membuat pilihan itu, kita sedang menapaki jalan menuju kehidupan yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih bermakna. Rasa takut memiliki kekuatan untuk melumpuhkan kita. Ia bisa membuat kita berhenti sebelum benar-benar memulai, bisa membuat kita menyerah bahkan sebelum melihat hasil dari usaha yang kita lakukan. Tetapi stoikisme menegaskan bahwa tidak ada satupun dari rasa takut itu yang memiliki kuasa nyata atas diri kita, kecuali jika kita memberikannya izin. Ketika kita belajar untuk melihat rasa takut hanya sebagai sebuah sensasi, bukan sebagai kenyataan mutlak, kita bisa mulai mengendalikan respons kita. Kita bisa berkata pada diri sendiri, "Aku merasakan takut, tetapi aku tidak harus tunduk padanya." Keberanian muncul ketika kita mampu mengambil jarak dari rasa takut itu. Bayangkan seseorang yang berdiri di tepi jurang. Pandangannya kabur karena cemas, napasnya berat, pikirannya penuh dengan skenario buruk tentang terjatuh. Namun bila ia mengambil satu langkah mundur untuk melihat situasi dari perspektif lain, ia bisa mulai melihat jalan aman yang dapat dilewati. Demikian pula dengan hidup. Saat kita berada di bawah bayangan rasa takut, dunia terasa begitu sempit. Tetapi ketika kita mengambil jarak dengan kesadaran, kita mulai menemukan ruang untuk bertindak dengan tenang. Keberanian juga berarti mampu melihat hidup dalam skala yang lebih luas. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, rapuh, dan tidak ada jaminan untuk esok hari. Jika kita membiarkan diri kita terus terkurung oleh rasa takut, kita sedang menyia-nyiakan waktu yang berharga. Kita sering kali lupa bahwa rasa takut itu sendiri tidak pernah menghapus kemungkinan datangnya penderitaan. Kita bisa saja tetap gagal meski memilih untuk tidak mencoba. Maka lebih baik gagal setelah berani melangkah, daripada gagal karena tidak pernah memberi diri kita kesempatan. Seringkali, rasa takut menjadi pintu menuju kebebasan batin. Contohnya, seseorang yang takut kehilangan orang yang dicintai bisa belajar bahwa setiap pertemuan dalam hidup adalah anugerah sementara. Dari kesadaran itu lahirlah keberanian untuk mencintai tanpa syarat, tanpa menuntut kepastian yang abadi. Begitu pula seseorang yang takut gagal dalam pekerjaan atau usaha, bila ia berani menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, ia bisa menemukan ketenangan dalam prosesnya. Pada akhirnya, keberanian tidak membuat kita kebal terhadap rasa sakit, tetapi membuat kita mampu menanggungnya dengan hati yang teguh. Keberanian sejati juga terkait dengan kerendahan hati. Orang yang berani bukanlah orang yang selalu terlihat gagah dan tak tersentuh, melainkan orang yang mau mengakui keterbatasannya namun tetap memilih untuk melangkah. Seorang dokter yang menghadapi penyakit pasiennya tidak selalu tahu pasti hasilnya, tetapi ia tetap melakukan yang terbaik. Seorang guru tidak bisa menjamin muridnya berhasil, tetapi ia tetap mengajar dengan sepenuh hati.
Mereka berani, bukan karena yakin akan hasilnya, melainkan karena sadar akan tanggung jawab mereka. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, keberanian menjadi salah satu kebajikan yang paling penting. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, membiarkan rasa takut mengendalikan kita, atau tetap bertindak sesuai nilai-nilai kita. Stoikisme mengingatkan bahwa pilihan itu selalu ada di tangan kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih sikap kita. Dan keberanian adalah sikap yang membuat kita tetap berdiri teguh meskipun badai melanda. Keberanian bukanlah sesuatu yang tiba-tiba hadir dalam diri kita. Ia dibentuk melalui latihan yang konsisten, sama seperti otot yang dilatih setiap hari. Setiap kali kita berani mengambil keputusan kecil meskipun ada rasa takut, kita sedang memperkuat keberanian kita. Setiap kali kita berani jujur, berani berbuat baik, berani menanggung konsekuensi dari pilihan kita, kita sedang memahat karakter kita menjadi lebih tangguh. Tidak ada keberanian besar tanpa keberanian kecil yang dilatih setiap hari. Ada saatnya keberanian berarti diam dan menerima. Banyak orang berpikir keberanian selalu identik dengan perlawanan, dengan tindakan besar yang terlihat. Tetapi keberanian juga bisa berarti berani menghadapi diri sendiri, berani mengakui kesalahan, berani menerima kenyataan yang pahit tanpa melarikan diri. Stoikisme mengajarkan bahwa keteguhan jiwa tidak selalu terlihat dalam teriakan lantang, tetapi seringkali dalam keheningan yang sabar. Diam menghadapi penderitaan, tetap tenang di tengah kekacauan, itulah keberanian yang seringkali luput kita sadari. Rasa takut akan selalu mengikuti kita, seperti bayangan yang tak pernah lepas dari tubuh. Tetapi bayangan itu tidak bisa melukai kita, ia hanya ada karena cahaya menyinari kita. Demikian pula rasa takut, ia hanya ada karena kita sedang bergerak menuju sesuatu yang penting. Maka, bukannya menghindar dari rasa takut, kita bisa belajar berjalan bersama dengannya. Kita bisa berkata, "Aku tahu kau ada di sini, tetapi aku tetap melangkah." Dengan sikap itu, kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut, melainkan menjadikannya penanda bahwa kita sedang hidup dengan sepenuh hati. Keberanian, dalam pandangan Stoik, bukan sekadar kualitas pribadi, melainkan cara hidup. Ia adalah kompas yang menuntun kita untuk terus bertindak sesuai kebajikan, meskipun dunia tidak selalu bersahabat. Ia adalah cahaya yang menuntun langkah kita di tengah gelapnya ketidakpastian. Dan yang paling penting, keberanian adalah bukti bahwa kita tidak menyerah pada rasa takut, bahwa kita memilih untuk hidup dengan penuh makna. Karena pada akhirnya, bukan rasa takut yang mendefinisikan hidup kita, melainkan keberanian kita untuk melangkah meski rasa takut itu ada. Keberanian bukanlah sesuatu yang abstrak, ia nyata dan bisa dirasakan dalam setiap detak kehidupan. Setiap kali kita bangun di pagi hari dengan rasa malas namun tetap memilih bergerak, ada keberanian di sana. Setiap kali kita merasa hancur karena kehilangan, tetapi masih mau tersenyum untuk orang lain, ada keberanian di sana. Dan setiap kali kita takut menghadapi masa depan, tetapi tetap menapakkan kaki maju, keberanian itu hidup di sana. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk terus hidup dengan teguh meskipun rasa takut itu hadir. Banyak orang mendambakan kehidupan yang bebas dari rasa takut. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan hanya akan datang ketika tidak ada lagi ketakutan yang menghantui. Tetapi kebahagiaan yang sejati justru lahir ketika kita menerima rasa takut itu sebagai bagian dari hidup. Kita berhenti berusaha menghapusnya,
dan mulai belajar menari bersama dengannya. Inilah seni hidup yang diajarkan Stoikisme, menerima kenyataan sebagaimana adanya, lalu memilih untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Jika kita menengok ke sejarah, banyak tokoh besar yang menunjukkan bahwa keberanian sejati selalu berdampingan dengan rasa takut. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang filsuf Stoik, menghadapi perang, wabah, dan pengkhianatan. Apakah ia tidak merasa takut? Tentu saja ia takut, tetapi ia tetap menulis catatan-catatan penuh kebijaksanaan yang kemudian dikenal sebagai Meditations, sebagai pengingat bahwa kendali sejati ada pada pikiran kita. Epictetus, seorang budak yang menderita secara fisik dan mental, juga tidak bebas dari rasa takut. Tetapi ia tetap mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah soal kondisi luar, melainkan soal sikap batin kita. Dari mereka kita belajar, keberanian adalah tentang bagaimana kita merespons hidup, bukan tentang bagaimana kita menghindari ketakutan. Dalam kehidupan modern, tantangan kita memang berbeda, tetapi esensi keberanian tetap sama. Kita mungkin tidak lagi berhadapan dengan peperangan fisik, tetapi kita menghadapi perang batin melawan kecemasan, kesepian, ketidakpastian, dan tekanan sosial. Kita takut gagal dalam pekerjaan, takut tidak mampu membahagiakan keluarga, takut ditolak oleh orang yang kita cintai. Namun, di balik semua itu, ada kesempatan untuk melatih keberanian yang sejati. Keberanian untuk menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, keberanian untuk tetap berusaha meski hasilnya belum jelas, dan keberanian untuk tetap jujur pada diri sendiri meski dunia menuntut kita menjadi orang lain. Keberanian juga tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan beriringan dengan kebajikan lain seperti kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Tanpa kebijaksanaan, keberanian bisa berubah menjadi kecerobohan. Tanpa keadilan, keberanian bisa berubah menjadi kesombongan. Dan tanpa pengendalian diri, keberanian bisa berubah menjadi kekacauan. Karena itu, Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian sejati selalu lahir dari hati yang seimbang. Kita berani bukan demi menunjukkan diri, tetapi demi hidup sesuai dengan nilai yang benar. Ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu bahwa keberanian bukan hanya untuk menghadapi dunia luar, tetapi juga untuk menghadapi dunia dalam diri kita sendiri. Berani menatap ke dalam diri, melihat kelemahan kita, luka-luka yang kita simpan, dan kebohongan yang kadang kita ceritakan pada diri sendiri. Banyak orang lebih takut menghadapi dirinya sendiri daripada menghadapi orang lain. Tetapi keberanian sejati dimulai dari sini, kejujuran untuk mengakui siapa diri kita sebenarnya, lalu keberanian untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit. Ketika kita memilih untuk menghadapi rasa takut, seringkali kita menemukan hadiah tersembunyi di baliknya. Di balik rasa takut gagal ada pelajaran berharga tentang ketekunan. Di balik rasa takut ditolak ada kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Di balik rasa takut kehilangan ada kesadaran akan betapa berharganya setiap momen yang kita miliki. Tanpa rasa takut, kita mungkin tidak akan pernah benar-benar memahami nilai dari keberanian itu sendiri. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Akan ada masa ketika segalanya terasa gelap, ketika kita merasa tak berdaya, ketika rasa takut tampak lebih besar dari kemampuan kita. Namun justru di saat-saat seperti itu, keberanian menunjukkan wajahnya yang paling murni. Bukan keberanian yang penuh sorak-sorai, melainkan keberanian yang diam, sederhana, dan konsisten.
Keberanian untuk bangun lagi setelah jatuh, keberanian untuk mencoba lagi setelah gagal, keberanian untuk tetap percaya bahwa hidup ini layak dijalani meski penuh luka. Kita sering kali berpikir bahwa keberanian hanya dimiliki oleh orang-orang hebat, padahal keberanian adalah milik semua orang. Ia ada dalam setiap orang yang berani menghadapi tantangannya masing-masing. Bagi seorang anak, keberanian bisa berarti berani masuk sekolah di hari pertama. Bagi seorang ibu, keberanian bisa berarti tetap kuat meski harus berjuang seorang diri. Bagi seorang pekerja, keberanian bisa berarti bertahan meski tekanan begitu berat. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, setiap bentuk keberanian memiliki nilainya sendiri. Keberanian juga membuat kita mampu mencintai lebih dalam. Tanpa keberanian, kita akan selalu menjaga jarak, takut terluka, takut kehilangan. Tetapi dengan keberanian, kita bisa membuka hati sepenuhnya, meski tahu bahwa cinta juga bisa mendatangkan rasa sakit. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghindari cinta demi menghindari luka, melainkan untuk mencintai dengan penuh kesadaran bahwa semua hal di dunia ini sementara. Justru kesementaraan itulah yang membuat setiap momen menjadi lebih indah. Pada akhirnya, keberanian adalah tentang memilih untuk hidup sepenuhnya. Hidup yang penuh risiko, penuh rasa takut, tetapi juga penuh kemungkinan. Jika kita hanya duduk diam, menunggu rasa takut hilang, kita mungkin akan menunggu selamanya. Tetapi jika kita berani melangkah meski dengan rasa takut itu, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Kita akan menyadari bahwa rasa takut hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan, sedangkan keberanian adalah cahaya yang menuntun kita sepanjang jalan. Maka, jangan tunggu sampai rasa takut hilang baru berani bertindak. Mulailah melangkah sekarang, dengan rasa takut itu ada di sisi kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bukti keberanian. Dan seiring waktu, kita akan melihat bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Rasa takut akan selalu ada, tetapi keberanian kita pun akan selalu bisa tumbuh. Ingatlah, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan tindakan yang dilakukan meskipun ada rasa takut. Dan selama kita memilih untuk terus melangkah, meski dengan hati bergetar, kita sedang menjalani kehidupan yang penuh makna. Sebab keberanianlah yang membuat kita benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan.